tanggal 18 Agustus kemarin, tepatnya pagi hari, sekitar pukul 9 sampai pukul 10 itu, ada satu breaking news ya. Memang ini sangat viral sekali pada masanya itu tahun 2016, bahwa Jessica Wongso yang terpidana ya kasus kopi sianida itu bebas bersyarat. Jadi ada yang bertanya dengan saya, salah satu subscribers ya, bertanya, Pak, apakah karena ada film Netflix ya tentang kasusnya Jessica ini, apakah ini yang mengakibatkan bahwa Jessica itu dibebaskan secara bersyarat? Nah, ini perlu saya mengedukasi ya semuanya itu, supaya kita tidak gagal paham dan juga kita harus tahu dan mengerti bahwa hukum itu apa yang harus kita tahu ya. Ini seharusnya kita tahu. Jadi begini, proses bebas bersyarat Jessica itu bukan karena Netflix itu, bukan karena film itu ya, high school itu, tapi ini lebih kepada memang masanya hak dari terpidana ini dibebaskan secara bersyarat. Jadi kalau orang itu dihukum 20 tahun, setelah 8 tahun lebih ya, 8 tahun setengah lebih itu bisa melakukan bebas bersyarat. Kenapa kok jadi 8 tahun? Itu pertanyaan dari subscribers ya. Jadi setiap ada hukumannya terhadap terpidana itu, terpidana itu punya hak mendapat remisi ataupun potongan-potongan ya, segala macam ya. Remisi 17 Agustus, remisi ulang tahun, remisi hari baik lah, apa segala macam persyaratan sudah diatur dalam aturannya itu. Jadi seorang itu bisa mendapatkan pengurangan hukuman sepanjang ya yang bersangkutan berkelakuan baik, artinya tidak berulah ya, bikin ulah sehingga remisinya tidak bisa dilakukan. Nah, jadi kalau kasusnya saudara Jessica Wongso ini ya memang sudah masanya ya. Jessica Wongso telah menjalani 8 tahun lebih. Kalau tidak salah bulan Januari 2016 ya, Jessica Wongso menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pertanyaannya berikut juga begini, kenapa kok banyak ya potongan diskon-diskon dan sebagainya tadi. Nah, konsep penghukuman di Indonesia ini adalah bukan konsep seperti zaman Belanda dulu ya, yang disebut dengan penjara itu. Tidak dikenal lagi itu penjara. Yang ada tuh lembaga pemasyarakatan. Jadi lembaga pemasyarakatan itu filosofinya, konsepnya itu adalah membuat orang-orang terpidana itu dimasyarakatkan kembali, artinya dibina ya, warga binaan. Jadi dibina untuk dimasyarakatkan kembali. Jadi kalau pemahaman kita ini mengatakan itu penjara, salah ya. Itu namanya lembaga pemasyarakatan. Nah, pertanyaan berikut ini mengenai bagaimana kalau si Jessica itu tidak salah, Pak. Nah, ini harus diuji dalam yang disebut dengan hearsaining ataupun peninjauan kembali. Ini beda lagi hukum acaranya ya. Jadi acaranya itu terlepas dari yang sudah dijalankan. Menurut saya kita tunggu saja. Mungkin kuasa hukum Jessica, Pak Otto Hasibuan itu mengatakan ya, melalui media itu dia akan memikirkan atau mempertimbangkan untuk melakukan PK untuk kasus ini. Ini kita tunggu aja, nanti bisa dibuktikan apakah si Jessica ini bersalah atau tidak, ataupun nanti bagaimana putusannya ya kita tunggu, karena kita tidak boleh berasumsi. Demikian ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua. Kita tetap semangat dan sukses.